Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fadila Ilham dari kelas 12 TKJA. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu dengan materi sekolah kedinasan. Materi yang pertama ada pengertian sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan adalah kumpulan perguruan tinggi negeri yang memiliki ikatan dinas dengan berbagai lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Adapun pengertian sederhana dari sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang dikelola atau berada di bawah naungan kementerian atau badan atau lembaga pemerintah yang sebagian atau seluruh biayanya ditanggung oleh yang menaungi. Materi yang kedua ada kelebihan dan kekurangan sekolah kedinasan. Di sini saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari sekolah kedinasan yang pertama biayanya relatif murah, bahkan gratis karena PTK merupakan perguruan tinggi yang dinaungi oleh lembaga pemerintah, maka biaya pendidikannya relatif murah. Selain itu, sejumlah PTK juga menyediakan asrama dan uang saku bagi mahasiswa. Itu sebabnya persaingan masuk ke PTK terbilang tinggi dan proses seleksinya seperti pada saat kamu mengajukan beasiswa atau melamar kerja sebagai CPNS. Kelebihan yang kedua ada prospek kerja lebih terjamin setelah lulus dari PTK. Ilmu yang kamu dapat bisa diaplikasikan langsung di dunia kerja, khususnya di lembaga pemerintah. Karena PTK dinaungi langsung oleh kementerian-kementerian, kamu bisa langsung direkrut untuk bekerja di salah satu divisi kementerian tersebut. Namun, agar peluang langsung jadi PNS terbuka lebar, tentu kamu perlu menunjukkan prestasi yang baik selama berkuliah, baik prestasi akademik dan prestasi perilaku. Kelebihan yang ketiga, dinaungi kementerian yang terkait. Ada yang beda antara perguruan tinggi bergengsi, negeri atau swasta, dengan perguruan tinggi kedinasan, yaitu kementerian yang menaungi perguruan tinggi tersebut. Kalau universitas negeri dan swasta hanya dinaungi oleh Kemendikbud, tapi di perguruan tinggi kedinasan juga dinaungi langsung oleh kementerian terkait. Contohnya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN dinaungi langsung di bawah Kementerian Keuangan. Sekolah Tinggi Perikanan atau STP dinaungi langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada juga Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD yang dinaungi langsung oleh Kementerian Perhubungan. Yang berikutnya ada kekurangan dari sekolah kedinasan. Yang pertama harus langsung kerja. Sekolah kedinasan yang ikatan dinas akan mewajibkan muridnya untuk segera bekerja sesuai dengan instansi. Ini berarti kamu tidak akan bisa langsung untuk melanjutkan ke jenjang S2. Biasanya, jika tidak mau langsung bekerja, maka diwajibkan untuk mengganti uang pendidikan yang dahulunya gratis. Kekurangan yang kedua, pilihan karir sangat terbatas. Setelah lulus pendidikan, kamu hanya bisa bekerja sesuai dengan jenis sekolah kedinasan yang kamu pilih. Pilihan karir yang sangat terbatas akan memaksa kamu untuk bekerja di sana. Jika tidak mau bekerja sesuai dengan ketentuan, maka kamu harus membayar kembali uang pendidikan. Kekurangan yang ketiga yaitu peraturan ketat. Di sekolah ini peraturannya sangat ketat. Hal ini untuk mendisiplinkan murid. Banyak murid yang mengeluh karena peraturan yang sangat ketat ini. Materi yang ketiga ada macam-macam sekolah kedinasan. Yang pertama, PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. PKN STAN adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan RI yang menyelenggarakan program studi diploma di bidang keuangan negara.
Dulunya sekolah ini dikenal dengan STAN, hingga pada tahun 2015 secara resmi berubah menjadi PKN STAN. Sekolah yang berlokasi di Bintaro Jaya, Banten ini memiliki 4 jurusan, yaitu jurusan akuntansi D3 akuntansi dan D4 akuntansi, jurusan pajak D3 pajak, D3 PBB penilaian, dan diploma 1 pajak. Jurusan pabeanan dan cukai D3 pabeanan dan cukai, D1 pabeanan dan cukai, dan jurusan manajemen keuangan D3 kebendaharaan negara, D3 manajemen aset, dan D1 kebendaharaan negara. Yang kedua ada IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri. IPDN adalah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri RI. Kampusnya pun tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Jakarta, Sumber, Sulsel, Sulut, NTB, Papua, Kalbar, dan Riau. Terdapat 2 fakultas yang disediakan, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, Program Studi Kebijakan Pemerintahan, dan Program Studi Politik Pemerintahan. Fakultas Manajemen Pemerintahan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen Pembangunan, Program Studi Manajemen Pemerintahan, dan Program Studi Kebijakan Pemerintahan. Yang ketiga ada STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. STSN diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau disingkat dengan BSSN, Republik Indonesia, dan merupakan satu-satunya pendidikan tinggi persandian di Indonesia. Sekolah ini memiliki 2 program studi, yaitu D4 Manajemen Persandian dan D4 Teknik Persandian. Pembagian program studi dilaksanakan pada semester 1, sedangkan peminatan dilakukan pada semester 3 pada program studi teknik persandian. Pendidikan akan ditempuh selama 4 tahun. Sekolah ini melahirkan siswa untuk menguatkan keamanan data atau informasi rahasia negara. Yang keempat ada Poltekip dan Poltekim. Poltekim dan Poltekip adalah sekolah kedinasan di bawah naungan Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Poltekip membuka 3 program, yakni Teknik Pemasyarakatan, Manajemen Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan. Poltekip didirikan karena adanya perubahan perlakuan terhadap pelanggar hukum menjadi pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan SDM yang berkualitas yang dilatih melalui Poltekim. Poltekim juga terbagi menjadi 3 program studi, yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian. Dulunya, Poltekim bernama Akademi Imigrasi, yang bertujuan untuk menghasilkan aparatur keimigrasian yang terampil dan profesional, yang bertugas sebagai penegak hukum. Yang kelima ada STIN, atau kepanjangan dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. STIN adalah sekolah kedinasan yang ada di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Tujuan STIN adalah menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang intelijen dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. STIN membuka program S1 dengan 2 jurusan, yaitu Agen Intelijen dan Analisis Intelijen. Yang keenam, ada Politeknik Statistika STIS. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dulunya bernama Akademi Ilmu Statistik.
merupakan perguruan tinggi kedinasan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Sekolah yang berlokasi di Jakarta Timur ini mempunyai 3 program studi, yaitu Program Studi Diploma 3 Statistika, Program Studi Diploma 4 Statistika, Program Studi Diploma 4 Komputasi Statistik. Yang ketujuh ada STMKG atau kepanjangan dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, STMKG berada di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau singkatan dari BMKG. Sekolah ini bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan berwawasan global di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. STMKG memiliki 4 program studi diploma 4, yaitu meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang terbelit-belit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.